Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gua. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dan kita semua di sini bisa sehat-sehat terus ya dan terhindar dari virus yang sedang melanda dunia saat ini. Amin. Oke. Kali ini gue mau bacain chat history horror lagi yang tentang zombie. Kemarin di video-video kemarin gue udah pernah buat, tapi itu videonya udah lama. Kali ini gue mau lanjutin karena kemarin baru sampai part 1 dan 2. Sekarang gue mau lanjutin ke part 3 nya karena gue udah nemu lagi chatnya, jadi gue bakal lanjutin. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sama like nya ya. Oke. Sebelumnya gue dapet chat history horror ini dari aplikasi yang bernama Joylada. Aplikasinya ada di sini. Oke. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kini Alexa berkumpul di ruangan di mana semua yang berseragam Navi berada di sana. Sedikit info, Navi itu seragam kayak tentara-tentara gitulah. Lanjut dari Jason. Baik Alexa, aku akan memperkenalkan mereka kepadamu. Ini Arsen, ketua distrik 2, yang ini Brandon, James, dan Kenzie, anggota distrik 2. Sedangkan yang ini Maxime, si ketua distrik 1, ini Javier, Aska, dan lain-lain di anggota dari distrik 1. Dan guys, ini Alexa, aku akan memasukkan dia ke distrik 2, kata si Jason. Salam kenal semua, kata si Alexa. Semua hanya tersenyum menatap Alexa yang sedikit gugup. Jason berkata lagi, baik, aku tidak ingin kita berlama-lama dalam markas seperti ini. Sebaiknya kita segera melaksanakan tugas kita. Saya ingin menugaskan distrik 1 di jalan Z dan distrik 2 di jalan X. Semua bersedia, kata Jason. Siap sedia, kata James. 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya kayaknya udah siap tuh dia. 6. Dan ya, Alexa kayaknya belum siap. Lex. Siap. Ya, Alexa siap tapi gugup dia. Good, bagus. Kata si Jason. Saat-saat yang mendebarkan akhirnya tiba. Alexa telah berada di dalam helikopter untuk turun dan memulai misinya. Sebenarnya, dia ngeri sendiri saat melihat lautan zombie di bawah. Ia tak habis pikir dunianya telah hancur berantakan. Aduh, itu ada foto zombinya. Dul, rame bener ya zombinya, serem-serem. Saat ini, misi kita hanya mencari manusia yang masih normal. Letaknya berada di antara gedung-gedung apartemen, kata si Arsen. Apa iya manusia normal masih ada? Kata si Alexa. Arsen jawab lagi, masih. Kalau enggak, ngapain kita kesini? Kita sudah pantau di markas melalui alat-alat di sana. Ya udah, gue kan cuma nanya, kata Alexa di dalam hati. Kerjasama tim sangat dibutuhkan. Aku harap tak ada yang mementingkan diri sendiri, kata Arsen. Sebaiknya kita mulai di gang pertama saja. Kemungkinan adanya zombie kecil di sana. Kita bisa berjalan pelan menuju gedung apartemen. Sorry dulu, salah. Oke, usulan yang baik, kata si Arsen. Baiklah, sebelum kita mulai misi, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, selamatkan nyawaku, kata si Alexa dalam hati. Berdoa selesai. Go. Mereka pun satu persatu menuruni heli menggunakan tangga tali menuju gang kecil. Sial, belum apa-apa aku udah keringet dingin begini, kata Alexa dalam hati. Usahakan jangan membuat suara sedikit pun. Pandangan mereka memang tidak baik, tapi pendengarannya sangat kejam. Sangat tajam. Astagfirullahaladzim, salah mulu saya. Sorry dul. Mereka berbicara dengan nada berbisik. Arsen yang memimpin di depan mengintip sebentar keluar gang. Setelah merasa aman, jari-jarinya memberi kode agar berjalan secara perlahan. Trak. Belum cukup jauh, Alexa sudah membuat kesalahan. Dia tak sengaja menginjak botol minuman. Seketika mereka semua berjongkok untuk bersembunyi dan tatapan tajam dilemparkan untuk Alexa.
Bodoh, kata si Arsen. Sorry, kata si Alexa. Hai, kau nih Alexa. Tak masalah, kata si Kenzi. Ayo lanjutkan. Pelan tapi pasti. Mereka telah berhasil masuk ke dalam apartemen pertama. Tratata, suara tembakan kayaknya. Secara spontan, Brandon menembaki zombie yang mengetahui keberadaannya. Kode biru, kata si Arsen. Tembakan mulai terdengar, semua zombie pasti mencari kita. Kau harus berhati-hati, kata si Kenzi. Baik, kata si Alexa. Tratata. Sial. Alexa, awas, kata si James. Alexa terkejut. James berhasil menolongnya saat zombie mendekatinya. Kau gila, nyari mati. Tembak mereka. Aku tak selalu ada untuk melindungimu, anjay. Maaf, kata si Alexa. Ayo Alexa, kau pasti bisa. Semua termengung saat melihat tingkah Alexa. Gadis itu menembaki secara amburadul tetapi berhasil membunuh 7 zombie sekaligus. Jago juga ya Alexa ya. Kau hebat, kata Kenzi. Hah? Gadis gila, kata James dalam hati. Sudah, ayo lanjutkan. Oke, ini di ceritanya bab ketiga udah selesai. Sekarang gue mau lanjut ke bab 4-nya. Kini mereka telah berhasil menemukan banyak tawanan zombie. Kita sebaiknya pulang sekarang. Tidak baik juga membawa terlalu banyak. Kita akan cepat ketahuan. Dan lagi pula mereka tak mengenakan seragam, kata si Arsen. Ya, aku setuju, kata si Brandon. Baiklah, kata si James. Tunggu dulu, kata Alexa. Ada apa, Lex? Kata Kenzi. Apa kalian mendengar tangisan bayi? Kata si Alexa. Oe. Yah, aku mendengarnya, kata si Kenzi. Lalu, kita harus menolongnya. Kasihan bayi itu, kata si Alexa. Tidak, itu sangat membahayakan. Bayi itu terdengar dari lantai atas. Zombie di luar sana sudah mengetahui keberadaan kita. Hei, biar bagaimana kita harus menolongnya. Itu sudah jadi tugas kita. Prajurit yang sebenarnya tidak takut mati demi menyelamatkan dunia. Asik. Lalu bagaimana jika bayi itu menjadi bagian zombie? Sia-sia kita akan ke sana, kata si Brandon. Jika dia telah menjadi zombie, tidak akan dia menangis normal seperti itu, kata si Alexa. Sebaiknya kau aja lah yang menjelaskan kepada gadis keras kepala itu, Kenzi. Yang dikatakan Brandon itu benar, Lex. Kid. Dipotong pembicaranya. Terserah kalian, aku akan tetap menolong bayi itu, meski hanya seorang diri. Entah keberanian dari mana yang ia dapat, hingga Alexa berjalan keluar kamar apartemen dan berniat untuk menolong bayi tanpa memperdulikan larangan anggota tim yang lain. Keras kepala, kata si James. Sudahlah, tinggalkan saja dia, kata si Brandon. Kau gila, bukannya tim harus saling melindungi, kata si Kenzi. Hei, kenapa para gadis sangat keras kepala sih? Manusia tahu. Sudahlah, kita akan menolong bayi itu juga. Tapi bagaimana dengan para Sandra ini, kata si Brandon. Kita bagi tugas. Kenzi akan ikut James untuk membawa mereka ke heli, kata si Arsen. Tidak, kau aja yang membawa tawanan itu bersama Kenzi. Aku dan Brandon akan ikut Alexa, kata si James. Dipotong lagi pembicaraan Arsen sama si James. Kita tak punya banyak waktu. Sial, si Brandon. Akhirnya, Brandon dan James segera menyusul Alexa. Sedangkan Arsen dan Kenzi pulang ke gang untuk menyelamatkan tawanan itu. Jadi dia dibagi 2 kelompok. Ada yang balik ke heli, ada yang menyusul Alexa. Kemana gadis itu? Kata si Brandon. Itu suara tembakan, itu paksi Alexa. Come on, kata si James. Banyak bersuara tembakan. Are you okay? Kata si James. Kak, kalian datang. Ya, demi kau. Baiknya kita, bukan? Ish, kata si Alexa. Sudah, yuk. Mari kita ke tujuan awal, kata si James. Mereka bertiga berjalan pelan menuju arah suara bayi itu menangis.
James yang memimpin di depan, lalu Alexa, dan yang terakhir Brandon. Sepertinya ini kamar bayi itu, kata si Nicola. Kata si Alexa. Ayo masuk, kata si Brandon. Pintunya terkunci, kita harus merusaknya. Kalian berjagalah, aku akan merusak pintunya. James pun berusaha membuka pintu dengan alat seadanya. Brandon dan Alexa berjaga keadaan. Sial, sulit sekali, kata si James. Cepat sedikit, aku mendengar pergerakan arah dari jam 3, kata si Brandon. Ini sudah lebih cepat. Ah, sial, kata si Alexa. Zombinya udah mulai mendekat, Dul. Ta, suara tembakan. Cara spontan Alexa menembaki zombie yang mendekat ke arahnya. Gacah. Come on guys. Pintunya terbuka, kata si James. Bagus, kata Brandon. Tanpa berkata-kata lagi, Alexa segera masuk, disusul dengan Brandon dan James. Weh, itu dia. Nah, ini dia nih, bayinya. Dia aman, tak ada luka sedikit pun di tubuhnya, kata si Alexa. Kalau begitu cepat ambil dan kita pergi dari sini, kata si Brandon. Alexa menggendong bayi itu. Seketika bayi itu terdiam dalam gendongan Alexa. Don't cry baby, I'm here, anjay. Alexa nih bos. Come on, kata si James. Mereka berlari pelan keluar apartemen, berusaha tak mengeluarkan suara agar para zombie tak mengetahui keberadaannya. Lebih cepat, gang sudah terlihat, kata si James. Sial, mereka mengetahui keberadaan kita. Nih, zombinya tambah banyak dul. Tapi ini cuacanya malam hari kayaknya. Lari lebih cepat saja, jangan menembak, itu akan buang-buang waktu, kata si James. Sesampainya di gang. Lempar jaring, tangga memakan waktu lama. Akhirnya jaring terlempar dari atas heli. Dan mereka terperangkap di dalamnya sebelum para zombie menangkap mereka. Kata si Brandon. Gila, aku pikir kita akan mati konyol di sana. Kita seperti tahanan saja di dalam jaring seperti ini, kata si James. Ini lebih baik daripada menaiki tangga, kata Alexa. Iya sih, bener, kata si James. Bayinya masih nangis. Kita aman baby, don't cry, kata Alexa. Ya, berkat kau juga nyawa kami hampir hilang, kata si Brandon. Brandon jangan berkata seperti itu. Tuh bayinya nangis lagi. Kata si Alexa. Tuh kan dia semakin menangis. Sudah baby, jangan dengarkan dia. Emot senyum gitu. Oke guys, ceritanya part 3 tentang The Zombie City sampai sini aja. Insyaallah gue bakal lanjutin ke part-part selanjutnya. Untuk kalian yang menyukai video seperti ini, jangan lupa kasih gue jempol ke atas. Kalau tidak suka, kasih gue jempol ke bawah aja, gak apa-apa. Semoga video ini bisa menghibur kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, oke? Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa, bye-bye.